Saat sang legenda mengaku rugi. Wow, judulnya aja udah bikin kita berhenti sejenak ya kan? Ini bukan soal ngerayain kegagalan orang, bukan. Tapi ini soal membongkar salah satu pelajaran paling mahal di dunia investasi langsung dari sumbernya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin langsung muncul di kepala kita semua. Emangnya seorang Lo Keng Hong yang sering disebut Warren Buffett-nya Indonesia bisa salah langkah, bisa rugi, bisa kehilangan uang? Pertanyaan ini seolah-olah menantang citra seorang master investasi yang udah melekat banget. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ya, sangat bisa. Tapi, yang jauh lebih penting dari sekedar jawaban, yaitu adalah kenapanya. Karena di balik pengakuan jujur ini, ada sebuah masterclass tentang risiko investasi yang seringkali kita lupakan, yang nggak kelihatan di permukaan. Lo Keng Hong sendiri loh yang pakai istilah ini. Dia ngaku pernah kena prank. Kena prank sama siapa? Sama janji-janji manis dari manajemen perusahaan. Ini sebuah pengakuan yang jujur banget dan nunjukin satu hal penting. Gak ada satupun investor, sehebat apapun dia, yang kebal dari narasi yang meyakinkan. Tapi, biar adil, kita lihat gambaran besarnya dulu. Selama 36 tahun berinvestasi, rekor kemenangan Pak Lo itu 90%. Artinya, 9 dari 10 saham yang dia beli itu berhasil. Ini angka yang luar biasa. Tapi yang menarik, LKH justru ngajak kita buat fokus ke yang 10% ini, ke kerugiannya. Kenapa? Karena disitulah uang sekolah paling mahal dibayar. Dan disitulah pelajaran paling berharga didapat. Dan inilah inti dari semua pelajarannya. Sebuah kutipan yang, jujur aja, kayak tamparan buat kita semua. Jadi masalah terbesarnya itu bukan soal salah ngitung valuasi di Excel, bukan. Resiko paling gedenya dan yang paling susah diukur ternyata adalah faktor manusia. Karakter, integritas, dan kemampuan orang-orang yang ngejalanin perusahaannya. Oke, biar gak cuma teori, kita langsung aja bedah dua cerita nyata. Dua bekas luka yang ada di portofolio Lo Keng Hong sendiri yang bisa ngasih kita gambaran jelas soal risiko salah baca manusia ini. Kisah pertama, coba bayangin skenario ini ya. Ada perusahaan tambang batu bara. Di atas kertas, ini kelihatannya investasi yang sempurna banget. Komoditasnya itu coking coal, yang harganya lagi bagus. Lokasinya persis di sebelah tambang raksasa yang udah sukses luar biasa. Cadangannya juga disebut-sebut kelas dunia. Wah, ini kan kayak resep pasti buat jadi mesin pencetak uang ya kan? Tapi, kenyataannya jauh panggang dari api. Apa yang terlihat begitu menjanjikan, ternyata mandek total. Utang numpuk, eksekusi di lapangan berantakan, izinnya nggak beres. Hasil akhirnya, bisnisnya hancur lebur, dan harga sahamnya pun ikutan amblas. Janji manis di atas kertas tadi, luluh lantak sama kenyataan pahit di lapangan. Oke, kita lanjut ke kasus kedua, sebuah raksasa media. Perusahaan ini citranya kuat banget, rasanya terlalu besar untuk gagal, dan dimiliki oleh konglomerat yang sangat terkenal. Nah, pas harga sahamnya jatuh ke level 200-an, ini kelihatannya kayak diskon gede-gedean di mall. Sinyalnya makin kuat lagi waktu LKH sendiri memutuskan buat masuk sebagai investor besar. Dan dia nggak masuk main-main. Kepemilikannya itu tercatat lebih dari 5% dari total saham perusahaan. Kalau dirupiahkan, ini artinya pertaruhan senilai ratusan miliar. Ini adalah sebuah sinyal kepercayaan diri yang luar biasa besar buat pasar. Tapi apa hasilnya? Lagi-lagi anti klimaks. Utang perusahaan yang segunung ternyata tetap jadi beban berat. Rencana restrukturisasinya kayak jalan di tempat, nggak ada hasil signifikan. Dan bisnis utamanya, media tradisional, terus-terusan kegerus sama zaman. Harga sahamnya, ya diam aja di situ, stagnan. Nah, dua kisah tadi itu membawa kita ke sebuah perbandingan yang menurut saya sangat provokatif dan relevan banget sama zaman sekarang. Coba pikirin deh. Apa sih kesamaan antara direksi perusahaan dengan para influencer di media sosial? Coba kita perhatikan bareng-bareng. Seragamnya mungkin beda. Yang satu pakai jas, yang satu pakai hoodie. Platformnya juga beda. Yang satu di paparan publik, yang satu lagi di YouTube atau Telegram. Tapi, coba lihat produk dan tujuannya. Keduanya itu pada dasarnya menjual hal yang sama, cerita. Direksi menjual cerita tentang masa depan perusahaan. Influencer menjual cerita tentang masa depan harga saham. Intinya sama, mereka adalah storyteller, penjual cerita. Oke, dari semua pelajaran yang kita dapat dari LKH tadi, kita bisa saring jadi 3 risiko besar yang sering banget tersembunyi di balik cerita-cerita indah itu. Risiko pertama, dan ini mungkin yang paling bahaya, risiko karakter manajemen. Ini adalah hantu yang gak akan pernah kamu temukan di laporan keuangan, tapi dampaknya bisa fatal banget.
Kedua, risiko narasi suci. Ini jebakan psikologis di mana kita menganggap seorang investor panutan itu kayak dewa, gak mungkin salah. Dan yang ketiga, risiko percaya literal. Artinya, kita nelen mentah-mentah semua janji manis dan jargon manajemen tanpa ngecek datanya sama sekali. Terus gimana cara ngelawan resiko yang ketiga tadi? Caranya adalah dengan mengubah mindset kita. Anggap semua omongan manis manajemen itu bukan sebuah fakta. Anggap itu sebuah hipotesis, sebuah dugaan. Dan tugas kita sebagai investor adalah jadi kayak detektif atau ilmuwan yang harus menguji hipotesis itu. Dengan apa? Ya dengan angka dan data yang real. Pada akhirnya, gimana sih kita seharusnya menyikapi sebuah kerugian? Nah, disinilah letak pelajaran yang paling mahalnya. Lo Keng Hong punya cara pandang yang brilian banget soal ini. Kalau kita beli saham terus harganya turun, ya kita memang rugi uang, tapi kita jadi tambah pinter. Kalau beli saham terus harganya naik, ya kita jadi tambah kaya. Lihat kan polanya. Dalam skenario manapun, kita nggak pernah benar-benar kalah. Pilihannya cuma dua, jadi lebih kaya atau jadi lebih pinter. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal untung atau rugi, tapi soal bagaimana kita membingkai sebuah kerugian. Apakah itu sebuah kegagalan yang memalukan, atau justru itu adalah uang sekolah termahal yang kita bayar untuk mendapatkan sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya? Pilihan cara pandang itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Saat kita memutuskan untuk berinvestasi, siapa atau apa sih yang sebenarnya kita ikuti? Apakah kita cuma ikut-ikutan seorang figur panutan, berharap bisa kecipratan untungnya? Atau kita benar-benar mengikuti angka, data, dan logika bisnis yang ada di baliknya? Coba renungkan baik-baik, karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan nasib portofolio Anda di masa depan.